Silakan anak-anak duduk. Selamat pagi. Pagi. Lebih bersemangat lagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, Bapak ingin lakukan yang namanya absensi dulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini, nak? Adit, kemudian Karang. Kenapa Adit dan Karang? Sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan Karang dan juga Adit agar cepat sembuh, jadi agar bisa kembali seperti semula bersama kita belajar. Bapak ingin mengecek kebersihan kelas dulu, ya. Terima kasih. Tiket sudah bekerja dengan baik. Pada kesempatan pagi ini Bapak akan menampilkan lagu Maju Tak Gentar. Silakan anak-anak berdiri. Silakan anak-anak duduk. Sudah semangat? Sudah. Maju tak gentar. Mengapa Bapak memilih lagu nasional Maju Tak Gentar? Kita akan kaitkan dengan materi kita. Jadi kembali lagi masalah ekonomi. Sebelumnya kita merayakan hari raya apa kemarin? Hari raya Galungan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana masalah janur. Nah, yang penting janur itu kan juga penting dalam proses buatan upacara serta upacara. Kemudian ada buah-buahan. Pertemuan sebelumnya buah-buahan yang kita angkat atau kita kaji itu ada buah-buahan apel Malang dan salak Bali. Itu merupakan produk buah-buahan lokal. Oke, tunggu dulu. Bapak ada hadiah dari rumah. Bapak membawa buah-buah apel dari rumah. Nah, yang pertama ada apel Fuji made in China. Nah, yang kedua ini tentu apel yang tidak asing bagi kita, apel Malang. Jadi ada dua buah apel Malang dan apel Fuji. Anak-anak lebih suka yang mana? Yang suka apel Malang? Yang suka apel Fuji? Oke, terima kasih. Berarti anak-anak Bapak kelas 8J ini lebih menyukai produk lokal. Berarti ini berkaitan dengan tema lagu kita, lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar membela produk lokal. Jadi anak-anak membela produk lokal, kita harus banyak mencintai, banyak mengkonsumsi produk-produk lokal. Ya. Kalau anak-anak banyak menyukai yang namanya produk impor, ini akan menguntungkan negara luar. Apa yang akan terjadi jika Indonesia banyak mengkonsumsi produk buah impor? Ya, tidak? Oke, terima kasih. Berkurangnya devisa negara. Kita akan lanjut yang namanya ke materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum memulai ke materi,
silakan anak-anak persiapkan diri, keluarkan yang namanya buku tulis, buku paket, buku pendamping, dan juga alat tulis. Silakan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar negara dengan benar, menganalisis perdagangan antar negara terhadap interaksi antar bank dengan tepat. Lanjut, pada pertemuan kali ini, jadi penilaiannya yang pertama penilaian sikap. Spiritual itu mengucapkan salam, membaca doa. Sosial, disiplin, santun, dan percaya diri. Teknik penilaian sikap, observasi atau jurnal. B. Pengetahuan, tes tulis, penugasan, keterampilan non-tes. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak pelajari dari sumber yang anak-anak miliki, dari buku paket, buku pendamping. Bapak berikan anak-anak waktu 5 menit untuk membaca materi perdagangan antar negara. Silakan. Selesai. Silakan anak-anak kembali fokus ke depan. Dalam berbagai potensi, kelangkaan beras menjadi suatu hubungan lumayan seperti buah dan daging ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan paling tinggi terjadi pada buah impor yang mencapai 50% dari harga biasanya. Sejak Senin pagi, sejumlah pasar di kota dipadati oleh kaum ibu-ibu yang berburu buah, jangan dan daging untuk keperluan hari raya. Seperti halnya di pasar Anyar satu kota Singaraja ini, berbagai buah lokal maupun impor pun dijual para pedagang setiap menjelang hari raya di pasar ini. Namun menjelang umat Hindu menyambut hari raya Patung Besi, harga buah impor pun mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Seperti buah apel jenis Fuji ini. Berdasarkan video yang Bapak tampilkan, apa yang anak-anak dapat simpulkan atau masalahnya apa? Produk lokal yang kalah saing dengan produk impor. Oke, terima kasih. Produk lokal yang kalah saing dengan produk impor. Buah impor ada apa saja produknya, Nak? Berdasarkan video tadi itu ada apel Fuji, Apel Fuji. Lanjut buah lokal. Jeruk kintamani. Lanjut apel malang. Ada buah impor dan buah lokal. Berdasarkan video tadi, buah lokal dan buah impor, mana yang harganya lebih mahal? Buah impor, terutama apel Fuji. Fokus ke apel Fuji, harganya bisa mencapai 40 sampai 50 ribu rupiah per kilogram. Kemudian buah lokal ada apel merah yang harganya lebih terjangkau. Biasanya rata-rata harganya 10.000 per kilogram. Pertanyaan Bapak, di rumah anak-anak ketika hari raya Galungan menggunakan buah yang mana? Yang menggunakan apel Fuji anak-anak? Yang menggunakan apel malang? Jadi di kelas 8C lebih banyak menggunakan produk buah impor. Berarti ketika hari raya Galungan uangnya banyak digunakan membeli buah-buahan impor yang harganya lebih mahal. Mengapa harga buah impor lebih mahal dari buah lokal? Ya, Putri. karena ongkos kirim dari luar ke Indonesia itu cukup mahal. Selain itu perawatan buahnya itu juga berbeda. Jadi buah yang dikirim itu buah yang berkualitas dan bisa tahan lama. Oke, terima kasih. Yang pertama ada faktor jarak. Jadi ada biaya angkut. Karena anak-anak sudah duduk
berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk tahap selanjutnya, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta DIK atau LKPD. Mohon perhatian ke depan anak-anak. Dalam LKPD ini terdapat yang namanya 5 buah video. Jadi yang sudah Bapak share di grup kelasnya, masing-masing kelompok menganalisis videonya masing-masing. Kemudian ada tandingan yang harus anak-anak kerjakan, ada 3 pertanyaan. Dalam mengerjakan LKPD, silakan anak-anak manfaatkan sumber belajar dari buku paket, buku pendamping, dan juga internet. Selamat mengerjakan. Kenapa negara kita harus mengimpor beras dari Thailand? Kenapa nggak dari negara kita? Kamu tahu kan Thailand itu merupakan lumbung padi ASEAN? Ya tahu, terus kenapa? Hal itu aja udah cukup bisa membuktikan bahwa beras yang dihasilkan di Thailand itu jauh lebih berkualitas ketimbang beras yang dihasilkan di negara-negara ASEAN lain, termasuk negara kita. Hal inilah yang mendorong pemerintah negara Indonesia lebih memilih untuk mengimpor padi dari Thailand karena mendapatkan kualitas yang lebih baik. Terus kenapa petani di negara kita banyak yang nggak setuju negara kita mengimpor padi di Thailand? Kamu tahu nggak, Indonesia itu merupakan negara agraris. Tahu. Nah, karena Indonesia banyak mengimpor padi dari Thailand, hal ini banyak merugikan petani lokal karena warga jauh lebih memilih untuk membeli beras berkualitas asal Thailand ketimbang membeli padi yang dihasilkan oleh warga lokal. Nah teman-teman, kita kan udah nonton videonya. Sekarang aku mau nanya deh, apa faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan atau aktivitas perdagangan antar negara yang di video itu? Karena kurangnya ayam di negara Singapura, maka negara Singapura menyetujui kerjasama dengan negara Indonesia untuk mengekspor ayam dari negara Indonesia ke negara Singapura. Oh. Jadi pertanyaan nomor 2, kenapa Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia? Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia karena Indonesia kekurangan kedelai. Ya benar, kalau lebih jelasnya Indonesia itu tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat terhadap kedelai. Jadi Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia. Waktu selesai, silakan anak-anak kembali fokus ke depan. Untuk tahap selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Yang pertama melakukan presentasi kelompok adalah kelompok 5. Untuk waktu Bapak persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Om Swastiastu. Pertanyaan yang kedua yaitu analisislah faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan atau aktivitas perdagangan antar negara pada video tersebut. Karena berkurangnya ayam di Singapura, maka karena itu Singapura menyetujui Indonesia untuk mengekspor olahan daging ayam ke Singapura. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan. Baik, mengapa negara Singapura mengalami krisis pasokan daging ayam? Apakah di situ tidak ada peternakan? Mungkin ada. Negara Singapura tengah mengalami berkurangnya pasokan ayam dan daging ayam. Karena negara Malaysia menutup ekspor daging ayam karena adanya lonjakan harga. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Baiklah, presentasi akan saya buka dengan pangajaran Mas. Om Swastiastu. Produk yang diperdagangkan dalam video tersebut adalah kedelai. Aktivitas perdagangan antar negara ini terjadi karena Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap kedelai, sehingga Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia. Mengapa Malaysia mengimpor kedelai ke Indonesia? Apakah negara Indonesia tidak begitu mencukupi dalam memproduksi kedelai?
kelompok 1, Bapak persilakan. Om Swastiastu. Berdasarkan analisis kelompok saya dapat menyimpulkan bahwa aktivitas beras impor asal Thailand itu terjadi karena negara kita tak mampu menghasilkan beras yang seberkualitas beras yang dihasilkan di Thailand. Selanjutnya, kegiatan ini juga menguntungkan kedua belah pihak, yaitu negara Thailand dan juga negara kita. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Mengapa Indonesia melakukan kontrak impor beras dari Thailand? Baik, saya izin menjawab. Jadi, negara kita, Indonesia, tidak mampu menghasilkan beras yang berkualitas seperti beras asal Thailand. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memilih mengimpor beras asal Thailand untuk mencukupi kebutuhan beras yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana penampilan kelompok 5? Kelompok 5 sudah bagus, sudah percaya diri. Kelompok 3 Sangat bagus. bagus, sudah sangat baik dalam menyampaikan materi, percaya diri. Tahap selanjutnya kita akan melakukan yang namanya menarik kesimpulan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Ya, gitu. Perdagangan suatu negara dengan negara lain. Perdagangan suatu negara dengan negara lain. Ada pendapat lain? Ya, Putri. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah perdagangan antar negara itu terjadi ketika ada satu negara berdagang ke negara lain atau sebaliknya, karena ini memenuhi teori saling melengkapi dari interaksi antar block. Oke, terima kasih. Ada 2 jawaban dari Vido dan Suputri. Pertama, materi kita adalah perdagangan antar negara. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dari satu negara dengan negara lain melewati batas-batas negara. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara atas kesepakatan bersama. Untuk selanjutnya, Bapak ingin melakukan yang namanya refleksi. Bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Apakah menurut anak-anak itu menyenangkan atau tidak? Nah, Bapak sudah buat yang namanya post-it. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, silakan anak-anak tulis dalam selembar kertas, kemudian anak tempel di depan. Silakan, waktu Bapak persilakan. Sudah? Bapak mohon izin untuk membacakan beberapa hasil dari post-it anak-anak di depan kelas. Pembelajaran yang cukup menyenangkan dan sedikit menegangkan. Kemudian hari ini menyenangkan. Pembelajaran semakin mudah dimengerti. Selanjutnya, Bapak akan melakukan penilaian individu berupa teka-teki silang. Untuk waktu mengerjakan, Bapak berikan anak-anak waktu 5 menit. Waktu selesai, silakan dikumpul di ketua kelompoknya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita akan mengakhiri dengan doa. Ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa.